الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداه أما بعد قال عز من قائل واعلموا أن فيكم رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يروي عن سيدنا جبريل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم ولله در الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج حيث يقول وآل بيت رسول الله بيت المطهر محبتهم مفروضة كالمودة هم الحاملون سر بعد نبيهم ووراثه أكرم بها من وراثتي. Para habaib yang begitu banyak hadir bersama-sama kita di saat ini, yang mungkin minta maaf, minta ridha, Al-Faqir tidak bisa sebutkan secara mendetail seperti pembicara-pembicara sebelumnya karena udah banyak bisikan. Ini jam 11 ya. Baik itu bisikan yang kedengaran ataupun yang kelihatan, terutama bil khusus Dewan Syura, Dewan Mustasyar, Ketua Tanfidh Ar-Rabitah Al-Alawiyah Al-Habib Zain bin Sumayt Al-Habib Al-Ustadz Taufiq bin Abdul Qadir As-Segaf wal Qaimin bi Syu'un Ar-Rabitah Al-Alawiyah, semua pengurus besar Rabitah Alawiyah yang tidak Al-Faqir sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya Allah kasih panjang umur dalam sehat afiat dan mendapatkan selalu nazarah dari as-salaf salihin, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa para syiban-syiban juga yang hadir di sini, ashabul manasib yang juga tidak Al-Faqir sebut namanya satu persatu. Aparatur pemerintahan yang kita hormati, Wakil Menteri Agama Al-Duktur Zainut Tauhid dan juga Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Sayyid Fadil Muhammad Al-Haddar Wakil MPR RI, semuanya yang tidak Al-Faqir sebutkan, dan juga perwakilan dari Duta Besar Negara Timur Tengah, Oman, Yaman dan lain sebagainya. Tidak lupa juga satu kebanggaan buat kita, acara kita pada hari ini dihadiri oleh Ketua Ahli Irsyad Indonesia Syekh Abdullah Az-Zaidi dan juga segenap hadirin tamu-tamu undangan, walaupun di luar Rabitah Alawiyah, walaupun bukan sadah Alawiyin, tapi mereka begitu antusias, semangat ikut hadir bersama kita. Bagaimana mereka nggak minat, bagaimana mereka nggak tertarik buat hadir menyambung silaturahim dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mereka, sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati. Sungguh menyambung tali kekerabatan dengan keluarga Rasulullah lebih saya idam-idamkan, lebih saya senengin, lebih saya demenin daripada saya nyambung sama keluarga saya sendiri. Terus bagaimana kalau kita Alawiyin nggak senang hadir di sini? Maka dari itu begitu tepat semboyan tadi, mari kita pulang ke rumah kita Rabitah Alawiyah. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat satu rombongan ke surga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nggak banyak. Terakhir penutup. Karena rondoan acaranya jam 10.30 udah selesai. Jamnya Al-Haddad tuh 10.30. Tapi ini udah jam 11. Jadi saya mau cerita satu aja. Dan ini kita ambil hikmah. Tadi kita lihat bagaimana laporan-laporan dari para pengurus Rabitah bahwa salah satu moto dan semboyan untuk
pengurus Rabithah yang baru ini adalah bahwa nahnu khuddam ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah pelayan-pelayan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi juga waktu disetel, waktu ditayangkan video 100 hari kerja Rabithah Alawiyah pengurus pertama ini, ada kata-kata dari wakil sekretaris atau sekretaris umum yang dia katakan, saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik bin Abdul Ghadir Segaf, bahwa kita enggak sempat ketemu Rasulullah, kita enggak sempat ngelihat wajahnya njit kita Nabi Muhammad, kita enggak sempat cium tangan beliau yang mulia, yang harum pastinya, yang lembut, kita enggak sempat bawain sendalnya Nabi Muhammad. Al-Faqir mendengar itu tadi enggak kuat, air mata mau netes, dan kita tahan karena malu, banyak orang nangis depan orang, malu. Tapi Al-Faqir lihat ternyata yang lain pada netes air matanya, habaib-habaib yang di depan Al-Faqir pada nangis. Kita yakin pasti kita tersentuh dengan acara saat ini, pasti. Dan kita yakin nggak mungkin Nabi Muhammad SAW ninggalin kita, anak cucunya. Rabithah Alawiyah ini nggak mungkin dilepas sama Rasulullah SAW. In kanat ummatuhu tarjuh, kalau umatnya aja ngarep besar harapan sama beliau, bagaimana kita anak cucunya yang masih perlu banyak diperhatiin, banyak kekurangan. Maka dari itu, hadirin, kata-kata tadi mengingatkan Al-Faqir sebuah kisah sebagai penutup, yaitu kisah yang terjadi pada salah satu pendiri Rabithah Alawiyah, tokoh pendiri Rabithah Alawiyah, Al-Imam Al-Humam Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir bin Umar Al-Haddad, yang makamnya di Gubah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Bogor. Disebutkan dalam salah satu terjemah beliau bahwa sudah menjadi kebiasaan para habaib dulu, mereka itu kalau lebaran datang ke tokoh-tokoh, ke para habaib, silaturahim, khususnya kepada masyayikh syiban. Ketika banyak orang-orang yang datang kepada beliau dan mengunjungi beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad didatangi sekelompok tamu untuk lebaran, yang salah satu tamunya itu menggunakan, ada satu penampilan yang keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Kalau tidak salah dia seorang sayyid, ada penampilan yang melenceng dari ajarannya Nabi Muhammad. Kamu ini banyak, tapi lihat bagaimana memang konsentrasi mereka, para pendiri Rabithah Alawiyah dan aslaf kita semuanya, yang menjadi nusbu a'yunihim, moto mereka adalah gimana caranya saya bisa bikin girang Rasulullah. Salah satu dari mereka ada yang pakaiannya atau penampilannya tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Kemudian setelah basa-basi, Al-Habib Alwi dengan lemah lembutnya tidak langsung menegur dia. Setelah mereka permisi pulang dan pamitan dan doa, Habib Alwi panggil orang ini. Ya fulan, kemari sebentar, ana mau ngomong empat mata sama ente. Yang lain sudah keluar, ini orang ditarik sama Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan Habib Alwi mengatakan begini, ana mau tanya sama ente mau gak bikin senang Rasulullah? Gimana kira-kira kalau kita ditanya begitu sama seorang wali min awliyaillah, yang insya Allah omongannya nyambung ke Nabi Muhammad SAW? Ente mau gak bikin senang Rasulullah? Mau gak bikin girang Rasulullah? Orang ini gak pakai mikir, bilang mau ya Habib, mau banget, siapa yang gak mau? Ente lepas ya dandanan ente yang kurang rapi itu, rapihin penampilan ini, dibuang, jangan dipakai lagi. Marhaba Habib. Dan di tahun berikutnya dia datang lagi udah rapi. Kita lihat bagaimana para pendiri Thariqah Alawiyah, jangankan urusan Rabithah, urusan dakwahin satu orang aja, perhatian mereka mau bikin senang Nabi Muhammad apa enggak. Dan kita lebih pantas karena kita adalah orang dalam. Rasulullah SAW adalah njit kita, kakek kita. Al-Quran turun di rumah kakek kita. Pulang dari sini, terakhir, mari kita jadikan syair. Seorang penyair pernah mengatakan, lasna wa in ahsabuna karumat yauman alal ahsabina takilu. Kami walaupun punya nasab yang mulia, punya kehormatan yang tinggi, jadikan ini bahasa tubuh kita kepada masyarakat umat Islam. Wahai umat Islam, ketahuilah walaupun kami punya nasab yang tinggi, keluarga yang terhormat,
satu hari pun kami tidak akan mengandalkan nasab kami. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kami akan terus bangun apa yang pernah mereka rintis. Kami akan teruskan apa yang pernah mereka mulai, dan kami akan melakukan apa yang pernah mereka lakukan. Jadikan syiar ini. Kita keluar dari tempat ini, kita temui umatnya Nabi Muhammad SAW dengan syiar tersebut, sehingga mereka semakin melihat kita betul-betul Safinatun Nuh yang masuk ke dalam sini akan selamat insyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.